Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ryan Fadullah dengan NIM 13011174649 dari kelas IF 44 gabungan 04 Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan memaparkan analisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Pertama, metode yang saya gunakan dalam analisis ini adalah menggunakan kuesioner. Jadi saya membagikan kuesioner kepada responden yang telah saya pilih. Isi kuesioner itu bersifat pertanyaan kuantitatif dan satu pertanyaan kualitatif. Jadi bisa dikatakan kuesionernya bersifat campuran. Jadi pertama yaitu saya jelaskan dulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Namanya terdiri dari dua kata, dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tercantum pada alinea keempat preambule atau pembukaan UUD 1945. Lalu selanjutnya, makna sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di dalam makna sila pertama, Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan antara negara dengan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga tidak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Terdapat juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti saudara sebangsa kita, mau berbeda agama, ras maupun suku. Jadi pertanyaan yang saya ambil untuk menanyakan pada responden bagaimana penerapannya ya, untuk mengetahui bagaimana penerapan Pancasila. Pertanyaan pertama adalah apakah Anda beriman kepada Tuhan yang Maha Esa? Di sini karena dalam makna sila pertama berarti bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan. Jadi pertanyaan saya adalah apakah Anda beriman kepada Tuhan yang Maha Esa? 100% orang menjawab iya, dari 20 responden menjawab iya 100%. Ini sangat bagus menurut saya. Karena berarti penerapan pertama dari sila pertama itu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa berarti sudah terjalani. Dari 20 responden 100% menjawab iya. Tidak ada yang tidak mengakui Tuhan yang Maha Esa. Lalu selanjutnya, bagaimana sikap Anda terhadap umat agama lain? 85% orang menjawab menghormati perbedaan dengan 15% tidak peduli. Ini masih cukup bagus ya, angkanya masih cukup besar ya. 85% orang bersifat toleransi dengan menghormati perbedaan dengan 15% yang tidak peduli. Maupun ini tidak peduli mungkin maksudnya juga kan tidak peduli sama sekali, jadi tidak akan mengganggu juga. Bukannya tidak senang, tidak ada yang menjawab tidak senang di sana. Jadi masih cukup bagus, penerapannya masih sangat baik dari Pancasila sila pertama ini. Lalu selanjutnya makna sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua tersebut berarti bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap insan tidak akan dibeda-bedakan berdasarkan latar belakang seperti suku, agama, ras, budaya, ataupun status. Selain itu juga bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi HAM. Jadi di sini saya akan mengambil pertanyaan yang dimana setiap insan tidak membeda-bedakan ras dan juga tentang HAM. Jadi saya bertanya kepada responden, dari 20 responden menjawab 85% menjawab saling menghargai. Dari pertanyaan bagaimana sikap Anda terhadap perbedaan suku dan ras. Jadi masih cukup bagus ya. Jadi 85% orang masih akan saling menghargai, masih bertoleransi walaupun berbeda suku dan ras, masih saling menghargai. Dan juga ada beberapa orang yang menjawab tidak peduli. Ya mungkin mereka tidak akan peduli juga ya. Jadi tidak akan mengganggu juga karena mereka tidak akan peduli. Lalu saya akan menanyakan mengenai HAM. Apakah Anda setuju dengan adanya HAM? Jadi dari 20% responden menjawab 45% menjawab setuju. Dan 55% menjawab sangat setuju. Berarti tidak ada yang tidak setuju di sini. Jadi menurut saya HAM dari 20 responden ini semuanya mengakui akan adanya HAM di Indonesia. Semuanya setuju akan adanya HAM di Indonesia. Jadi makna yang dari sila kedua yang tentang menjunjung tinggi HAM masih dapat diterapkan, diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Lalu selanjutnya makna dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan isi dari sila ketiga yang artinya sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksudkan adalah utuh dan tidak terpecah belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku budaya berbeda, kita tetap harus bersatu untuk mencapai cita-cita bangsa.
Dengan bersatu, kita memenuhi salah satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakat dari peperangan dan perpecahan saudara. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Nah, dari sini saya menanyakan bagaimana jika kita saling menghargai dalam satu sama lain di orang Indonesia, yaitu bagaimana kita tanggapan kita terhadap produk-produk lokal. Pertanyaan pertama yang dari saya dari sila ketiga. Apakah Anda menggunakan produk-produk karya bangsa? Di situ saya menanyakan 40% menjawab jarang, 35% menjawab sering, dan 20% menjawab selalu. Di sini mungkin ada sekitar 5% yang menjawab tidak pernah. Berarti masih sangat banyak yang menggunakan produk karya bangsa. Produk-produk karya bangsa masih dihargai di bangsanya sendiri. Di sini saya lihat ya dari hasil kuesioner ini masih cukup bagus. Lalu saya dari sila ketiga juga saya menanyakan dengan pertanyaan kualitatif, yaitu bagaimana cara Anda menghargai perbedaan. Di sini ada jawabannya saya ambil, yaitu dengan bersikap ramah. Ada salah satu orang yang jawab gitu. Lalu juga ada yang jawab saya selalu berusaha untuk menghargai orang lain. Ada juga yang menjawab saya bersikap toleran. Di sini saya masih cukup bagus bagi saya penerapan dari sila ketiga ini. Lalu selanjutnya, makna dari sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam proses perwakilan adalah bunyi dari sila keempat itu sendiri. Makna dari sila ini adalah sebagai warga negara kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memerhatikan kepentingan bersama. Karena itu masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, musyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Di sini saya mengambil pertanyaan yang saya ambil adalah apakah kita menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, dan juga apakah kita menghargai pendapat orang lain. Saya lihat. Mohon maaf. Apakah Anda menyelesaikan masalah dengan musyawarah? 90% menjawab iya, dengan 5% menjawab tidak. Di sini saya masih cukup bagus ya dari hasil penerapan dari sila keempat itu sendiri. 95% masih menjawab iya. Berarti dari sila keempat itu masih diterapkan di bangsa ini, masih diterapkan di masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Lalu apakah Anda bisa menghargai pendapat orang lain? 100% orang menjawab iya. 20% dari 20 responden menjawab iya. Berarti dari sila keempat ini masih diterapkan dengan baik di masyarakat. Makna dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna sila kelima menjelaskan bahwa keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan sosial juga memiliki arti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang. Di sini saya mengambil pertanyaan, apakah Anda rutin melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial dan donor darah dan lain-lain? Dari maknanya yang ini, keadilan sosial juga memiliki arti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dari sini kita akan melihat apakah orang-orang dari Indonesia masih mementingkan diri sendiri atau sudah mementingkan orang lain gitu, bisa membantu orang lain dalam yang sesama bangsanya. Dari sesama bangsanya apakah membantu, ada niatan membantu atau tidak. Jadi 55% orang berkata sering, dengan 40% orang yang menjawab terkadang, dan 5% orang yang menjawab tidak pernah. Dari sini saya melihat jiwa-jiwa orang Indonesia itu masih bagus ya, masih ada jiwa tidak mementingkan diri sendirinya. Jadi masih ada jiwa untuk membantu orang lainnya dari 95% orang tepatnya. Karena 40% orang menjawab terkadang yang berarti pernah, mungkin tidak selalu sering, tapi pernah. Setidaknya mereka masih membantu dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dan 55% orang berkata sering, artinya mereka sangat rutin dalam kegiatan sosial bermasyarakat Indonesia yang membantu orang-orang yang kesulitan seperti bakti sosial dengan donor darah. Lalu saya juga bertanya, apakah Anda selalu bersikap adil? 100% orang menjawab iya, berarti ini penerapan sila kelima masih sangat baik ya. Masih sangat diterapkan di kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya saya ambil dari
kuesioner yang saya berikan kepada responden dari hasil-hasil yang mereka jawab, saya mendapatkan bahwasanya masyarakat Indonesia masih menerapkan Pancasila dengan baik, walaupun masih ada beberapa orang yang tidak menerapkannya dengan begitu baik. Itu hanya sekitar 5-10% dari yang saya lakukan ya, dari 20 responden, yang artinya mungkin ada 1 atau 2 orang saja dari 20 orang. Itu masih angka yang cukup bagus ya. Jadi menurut saya Pancasila di Indonesia masih sangat baik, diterapkan masih dengan sangat baik. Jadi cukup segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.